Pewarta Jawa TV. Para pemirsa Pewarta Jawa TV, kita ketahui bahwa Gunung Merapi yang menjadi pusering tanah Jawa dinyatakan berstatus siaga level 3. Berkaitan dengan Gunung Merapi, Babad Diponegoro yang merupakan gubahan Pangeran Diponegoro sewaktu dipenjara oleh pihak VOC di Manado, mengisahkan mengenai letusan Merapi yang dikaitkan dengan perselisihan saudara antara Sultan Hadiwijoyo dari Pajang versus Danang Sutawijoyo dari Mataram. Dalam perang saudara antara Sultan Hadiwijoyo versus Danang Sutawijoyo yang berakhir Pajang menderita kekalahan sesudah putra pemanahan tersebut mendapatkan dukungan dari pasukan gaib, yaitu dari Keraton Laut Selatan dan Gunung Merapi. Beberapa hari sesudah perang saudara tersebut, Sultan Hadiwijoyo mangkat. Aryo Pangiri yang merupakan putra Sunan Prawoto dan semula diasuh oleh Ratu Kalinyamat menjadi Sultan di Pajang berkat restu Sunan Kudus. Berkat restu Sunan Giri, Danang Sutawijoyo pun menobatkan diri sebagai raja di Mataram. Sementara Pangeran Benowo hanya menjadi adipati di Jipang, di mana semula dikuasai oleh Aryo Penangsang. Namun sesudah Aryo Pangiri lengser ke Prabon, sesudah terjadi perang antara Pajang versus Jipang dengan mendapat dukungan Mataram, Pangeran Benowo naik tahta sebagai raja di Pajang. Berbeda dengan Babad Tanah Jawa yang mengisahkan perang antara Mataram versus Pajang di tlatah Prambanan, Babad Diponegoro menjelaskan bahwa prajurit Mataram tidak menghadapi langsung pasukan Pajang. Dengan mengarahkan pasukan gaib dari Keraton Laut Selatan dan Keraton Merapi, Mataram menyerang Pajang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perang yang terjadi di Prambanan antara pasukan Pajang versus pasukan gaib dari Keraton Laut Selatan dan Keraton Merapi. Pada saat terjadi perang, Gunung Merapi meletus. Abu bercampur pasir yang disebarkan dari puncak Merapi beserta angin besar dari Laut Selatan memporak-porandakan pasukan Pajang hingga mengalami kekalahannya. Kisah perang antara perselisihan Mataram versus Pajang yang dikisahkan dalam Babad Diponegoro layak untuk disimak. Berikut simak peristiwa tersebut sebelum membahas mengenai pandangan masyarakat Jawa bahwa letusan Merapi merupakan tanda munculnya Satrio Piningit Sabdo Palon dan Ratu Adil. Seluruh pasukan Pajang yang mendapat dukungan Tuban, Demak, Palembang, Betawi, Madura, Cirebon, Sumedang, Kerawang, Surabaya, Blambangan, Kediri, Jipang, Madiun, Banten, dan Ponorogo berkumpul di alun-alun. Ambang matahari terbit dari ufuk timur, pasukan yang dipimpin langsung oleh Sultan Hadiwijoyo itu bergerak ke Mataram. Mendengar pasukan Pajang bergerak ke Mataram, Senopati Ngalogo
yang dihadapi oleh Ki Juru Mrentani, Tumenggung Mayang, dan 40 mantri pemajegan segera mempersiapkan pasukan. Semasa pasukan Pajang berkemah di Prambanan dan Sultan Hadiwijoyo berpesanggerahan di Borongan, pasukan Mataram mendirikan perkemahan di Randugunting. Dari laporan Adipati Monconegoro bahwa pasukan Mataram siap menghadapi pasukan Pajang di Randugunting, Sultan Hadiwijoyo marah besar. Karenanya Sultan Pajang itu segera memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk menyerbu Randugunting. Menangkap isyarat bahwa pasukan Mataram dalam ancaman dari serangan pasukan Pajang, Ratu Kidul segera bertindak, mengumpulkan pasukan Jin dari Laut Kidul di bawah Panglima Perang Ratu Retno Kencono dan pasukan Gunung Merapi di bawah Panglima Perang Sunan Lawu. Mereka bergerak untuk membantu Panembahan Senopati atas serangan Pajang. Perang Pajang versus Mataram hampir terjadi. Namun sebelum perang itu pecah, Gunung Merapi meletus. Langit gelap berselimutkan abu Merapi bercampur awan. Hujan angin bercampur guntur yang digerakkan oleh para pasukan Jin Laut Kidul dan Gunung Merapi. Pasukan itu sontak menghujam pasukan Pajang. Dengan serta-merta Sultan Hadiwijoyo mengundurkan pasukannya. Melihat Sultan Hadiwijoyo mundur dari medan perang, Sunan Lawu mengejarnya karena gajah tunggangannya tersandung batu besar. Sultan Pajang terjatuh di samping pohon beringin yang roboh. Adipati Monconegoro dan Pangeran Benowo turun dari kuda, menghampiri Sultan Pajang. Mereka duduk bersimpuh di hadapan raja, ngungun dalam hati. Lalu datanglah Panembahan Senopati dan Ki Juru Mrentani beserta pasukan Mataram. Panembahan Senopati turut mengiringi perjalanan pulang Sultan Hadiwijoyo ke Pajang. Setibanya Sultan Hadiwijoyo di Pajang, sebagian rakyatnya bersedih. Hatinya sedih saat sang raja pulang membawa kekalahan. Sebagian rakyat lainnya merasa haru kepada Panembahan Senopati, sungguh pun sebagai musuh, namun mengantarkan pulang Sultan Pajang yang merupakan ayah angkatnya sendiri.